Halo Tegalovers, kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo masih berlanjut untuk dikupas kebenarannya. Ada beberapa nama terseret dalam kasus ini, seperti Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, dan Perwira Tinggi Polri Hendra Kurniawan. Jabatannya dinonaktifkan akibat kasus polisi tembak polisi antara Brigadir J dan Baradae di kediaman Irjen Verdi Sambo. Lantas, mengapa kedua petinggi di kepolisian ini masuk terjerat kasus? Akan aku bahas profil Kombes Budi Herdi Susianto dan Hendra Kurniawan yang dinonaktifkan. Tewasnya ajudan Brigadir J yang dituduh telah melakukan tindak tak terpuji terhadap istri Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati memunculkan berbagai tokoh baru. Cerita Verdi yang diberitakan memiliki hubungan dengan Rita Yuliana. Kemudian diberitakan penonaktifan polisi menyusul Irjen Verdi yang juga sudah dinonaktifkan, ada Budi Herdi dan Hendra Kurniawan. Kapolri Jenderal Listio Sigit lebih dulu menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri pada 18 Juli lalu. Pihak keluarga Brigadir J meminta Polri untuk menonaktifkan Budi. Kapolres Metro Jakarta Selatan itu dinilai tidak bekerja sesuai prosedur dalam mengungkap dugaan tindak pidana yang menghilangkan nyawa Brigadir J. Pihak keluarga Brigadir J menilai Budi turut andil merekayasa kasus yang menewaskan Brigadir J. Komisaris Besar Kombes Pol Budi Herdi Susianto menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan sejak 17 Desember tahun 2021. Belum juga setahun mengabdi, kini ia terseret dalam kasus yang sangat mematikan karirnya. Perjalanan karir Budi ini cukup mantreng. Di tahun 2019, Budi pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Utara. Sebelumnya lagi menjabat Kapolres di sejumlah wilayah seperti Kediri di tahun 2013 dan Mojokerto pada tahun 2014. Budi Herdi lahir di Pemalang, Jawa Tengah 16 Desember tahun 1974, alumni Akademi Kepolisian tahun 1996 di Korps Bayangkara. Ia memulai karirnya sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Aitaro di Timor Timur tahun 1997. Ia juga sempat jadi salah satu penyidik Komisi Pemberantas Korupsi KPK di tahun 2005. Memiliki pengalaman sebagai pemimpin, membuat ia dipercaya menangani banyak kasus. Yang paling terbaru, ia mengawal kasus promosi minuman keras bernada penistaan agama oleh Holy Wings Indonesia. Selain Kombes Budi Herdi, Kepala Biro Pengamanan Internal Karo Paminal Divisi Profesi dan Pengamanan Div Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan ikut dilumpuhkan karirnya. Keluarga Brigadir J meminta dengan sepenuh hati kepada Polri agar menonaktifkan Hendra yang disebut melarang keluarga Brigadir J membuka peti jenazah Brigadir J. Menurut keluarga Brigadir J, Hendra ini terkesan memberikan perintah mengintimidasi ketika keluarga hendak membuka peti. Keluarga dilarang untuk memfoto, tidak boleh merekam, tidak boleh pegang HP, bahkan Hendra masuk ke rumah tanpa izin langsung menutup pintu. Sikap itu dinilai sangat tidak mencerminkan perilaku Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Brigjen Pol Hendra Kurniawan SIK, seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Karopaminal Div Propam Polri sejak 16 November tahun 2020 hingga 20 Juli tahun 2022 ini. Pria kelahiran Bandung 16 Maret tahun 1974 ini, lulusan Akpol 1995 dan berpengalaman dalam Propam. Sebelum menjadi anak buah Irjen Verdi Sambo sebagai Karopaminal Divisi Propam Polri, Hendra pernah menempati sejumlah jabatan. Ia pernah menjabat Kaden Aropaminal Divisi Propam Polri, Analis Kebijakan Madya Bidang Paminal Divisi Propam Polri, dan Kabag Binpam Ropaminal Divisi Propam Polri. Tahun 2021 lalu, Hendra sempat terlibat dalam tim khusus pencari fakta untuk kasus bentrok Front Pembela Islam FPI dengan Polri di Jalan Tol Jakarta Cikampek yang terjadi 7 Desember 2020.
Hendra ditunjuk langsung oleh Irjen Verdi Sambo untuk memimpin tim yang beranggotakan 30 personil kepolisian. Jenderal polisi pertama dari keturunan Tionghoa ini dinonaktifkan oleh Kapolri terkait kasus tewasnya Brigadir J demi menjaga transparansi dalam penyidikan kasus ini. Hiop, untuk mengungkap kasus ini memang perlu penelusuran lebih dalam. Tak heran jika Polri membentuk tim khusus. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM juga turut mengusut peristiwa mencengangkan ini. Polri bahkan sudah memenuhi permintaan keluarga untuk mengotopsi ulang jenazah Brigadir J. Dinonaktifkannya 3 polisi atas keterlibatannya dalam kasus ini. Jadi siapa dalangnya? Bagaimana dengan cerita Putri Chandrawati? Apa kabar dengan skandal Rita Yuliana?